Ada orang yang matanya buta, tidak bisa melihat, tapi dia selalu ke masjid tanpa ada yang menggendong, tanpa ada yang membawanya, mengarahkannya ke masjid. Pada suatu hari, jatuh dia. Jatuh, kepalanya luka. Ya. Fahumila ila darih, digendong, dipapah, bawa pulang ke rumah. Malam itu dia tertidur. Laki-laki yang buta tadi tertidur. Dalam tertidurnya itu, fanama tilkal lailah, dia tidur malam itu, fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamih. Maka dalam tidurnya itu dia mimpi jumpa dengan Nabi Allah. Dia mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi dialoglah dia dengan Nabi. Dia mengungkapkanlah kecintaannya terhadap salat jamaah. Akhirnya diusaplah wajahnya oleh Nabi. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimah ala ainaihi. Diusaplah wajahnya oleh Nabi dalam mimpi. Begitu terbangun, fa'ada basiran, dia kembali bisa melihat dengan berkat Nabi. Jemaah sekalian, masih ingat Rabu yang lalu kita sudah sampai pembahasannya tentang menjaga waktu, dan sudah dimulai waktu dari diatur kepada kita bagaimana sikap kita dari mulai bangun tidur. Jadi harapannya adalah bagaimana kita yang sudah punya sedikit ilmu, tapi usahakan kita banyak beramal. Lebih baik orang yang ilmunya sedikit tapi amalnya banyak, daripada orang yang banyak ilmu tapi sedikit amal. Maka oleh sebab itu, ilmu yang sudah kita punya, harapan daripada kita ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu untuk kita mengamalkan ilmu. Maka disebutkan di sini, "Fa'idza bada fajrun fasalli takhashu'an mudabbiran bi qira'ati wa mukabbilan." Apabila nampak fajar, maksudnya fajar subuh, maka laksanakanlah sholat dengan khusyuk. Lakukanlah sholat dengan khusyuk apabila sudah keluar waktu fajar, yaitu fajar saleh, fajar subuh. Di sebelum kita melaksanakan sholat fardu subuh, kita sempatkan dulu untuk salat sunat sebelum subuh dengan khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan kita salat, la tansa annallaha nadhirun qalbika. Kita harus selalu sadar bahwa Allah melihat kita dan melihat sampai ke dalam hati kita. Allah menyaksikan kita dan Allah menyaksikan sampai apa yang ada terbesit dalam hati kita. Maka usahakan hati kita selalu ingat kepada Allah. Minimal hati kita berzikir, ingat Allah, 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 Allah dalam hati. Karena tidak bisa kita membayangkan Allah. Allah tidak bisa dibayangkan karena Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Yang perlu kita yakini adalah kita disaksikan, dilihat oleh Allah. Kita tidak boleh membayangkan zat Allah. Maka untuk kita bisa ingat Allah bukan dengan membayangkan zat Allah,
tapi dengan kita ingat nama Allah. Maka dalam hati selalulah kita gerakkan, kita hidupkan hati dengan zikir Allah, 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 Allah. Dari pertama kita bangun tidur sampai kita menuju ke tempat wudu, kemudian berdiri ke tempat sholat, hati kita fokus ingat kepada Allah. Kemudian selanjutnya disebutkan la tatrukanna jama'atan qad futilah. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan berjamaah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan salat secara berjamaah. Bisab'i wa ishrina min fadli ala. Di mana salat berjamaah ini fadilahnya 27 kali lipat lebih banyak dibandingkan kita salat sendiri. Dengan berjamaah kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kalau salatnya 2 rakaat berarti seperti kita telah melaksanakan salat 54 rakaat. Maka disebutkan di sini la tatrukanna jama'atan, ditambah nun taukid itu. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan jamaah. Karena dengan berjamaah itu kita banyak kelebihan. Di antara lainnya apa? Qala ba'dus salaf, sebahagian ulama salaf berkata, idza qamatil jamaah, apabila jamaah didirikan, nadarallahu ila qalbi imam, Allah memandang kepada hati imam. Pertama Allah lihat hati si imam bagaimana. Maka perlu imam itu orang yang saleh, orang yang alim, ya. Karena yang pertama dilihat Allah kepada hati orang yang menjadi imam. In kana fihi khair radiya anhu wa qabila salatahu wa ghafara lahu. Apabila Allah melihat hati si imam ini baik, maka Allah ridha kepada seluruh jamaah. Seluruh jamaah Allah ridai dengan sebab imam memiliki hati yang baik dan Allah terima salat seluruhnya. Seluruhnya Allah terima salat, wa ghafara lahum, dan seluruhnya Allah ampuni dosa. Itu kelebihan berjamaah. Kelebihan berjamaah. Lalu kalau imamnya tidak baik bagaimana? Lanjutkan, wa illam yakun fihi khair nadara ila qulubil ma'mumin. Kalau imam itu hatinya tidak baik, tetap Allah melihat, mencari di antara jamaah yang banyak mana yang baik. Setelah Allah memandang kepada hati orang makmum, fa in kana fihim, maka jika adalah dari mereka itu yang punya hati yang baik, radiya anhum wa qabila salatahum, dengan sebab ada satu jamaah saja yang baik hatinya, Allah ridha kepada semuanya dan Allah terima salat semuanya. Itu bisa dipastikan diterima salat kita disebabkan karena kita berjamaah bersama dengan orang yang baik. Jadi semakin banyak jamaah, pasti lebih besar peluang kemungkinan ada orang baik. Kita nggak baik, ada orang lain di samping kita yang baik kadang. Ada orang yang di belakang kita, di depan kita yang baik, yang ikhlas. Dengan sebab ada mereka yang baik, salat kita diterima, Allah ridha kepada kita, dosa kita diampuni. Itu disebabkan kita mau gabung salat berjamaah. Maka usahakan jangan kita tinggalkan salat berjamaah. Dalam sekian banyak kan tidak mungkin tidak ada yang baik. Dari segi berkumpul udah baik.
Dari segi ada orang yang mau datang berkumpul tanpa dibayar, sukarela datang ke situ, itu kan semua orang baik tandanya kan. Orang bangun di rumahnya dalam keadaan berat matanya, padahal kan lagi enak-enak tidur kan, apalagi subuh. Tapi dia paksakan bangun, ya, dia tinggalkan enaknya tidur, dia mau menuju ke masjid. Ini kan orang baik. Berarti dipastikan orang yang hadir berjamaah pasti di sana berkumpul dengan orang baik. Di saat kita berkumpul sama orang baik, apa yang kita dapatkan? Ibadah kita diterima, Allah ridha kepada kita, dosa kita diampuni. Kurang apa lagi? Fadilah berjamaah. Nah, apa alasannya lagi bagi kita untuk tidak sholat berjamaah? Hanya mungkin selama ini masih beratnya badan kita, kaki kita untuk berjamaah disebabkan mungkin masih banyak dosa, ya, atau kita belum membiasakan, belum terbiasa. Nah, maka dengan kita biasakan, mudah-mudahan Allah akan memberikan kita keistiqomahan sehingga setiap kita nanti akan senang dengan berjamaah. Jangan hanya berjamaah dalam pengajian, tapi dalam sholat enggak berjamaah. Padahal hadis jelas menyebutkan tentang fadilah dan kelebihan daripada berjamaah. Bahkan disebutkan lagi, walima ta'allum in takun walima ta'allumu in takun tatasahalu fi misli hadzal ribhi akhsara ajhala. Kenapa kamu menuntut ilmu banyak-banyak sementara pada yang mendapatkan keuntungan tadi masalah berjamaah kamu tinggalkan? Untuk apa belajar banyak-banyak? Untuk apa kamu belajar tiap malam, malam Rabu, malam Sabtu, malam Senin, malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat, harinya lagi selalu kita belajar. Tetapi hasil daripada ilmu tidak kita dapatkan. Apa hasil ilmu? Adalah beramal. Maka di antara orang-orang berilmu yang tertipu adalah dia sibuk membanyakkan ilmunya, tapi dia lupa untuk menambah amal ibadahnya. Nah, maka ini menjadi bahan untuk kita introspeksi diri agar tidak menyia-nyiakan ibadah, terutama sholat berjamaah. Kenapa? Karena memang faedah daripada ilmu adalah amal. Ya, dzalika li'annahu la faidata laka fi talbil ilmi alladhi taz'amu annaka haris ala ittibasih. Kita mendakwakan diri kita ini adalah ahli ilmu, padahal tidak dapat kita faedah daripada ilmu kalau tidak kita mengamalkan. Disebutkan dalam kitab yang lain, ilmu itu menuntut orang yang punya ilmu untuk diamalkan. Misalnya si A ada ilmu, maka ilmu yang sudah ada pada si A itu akan mendorong, menuntut dia untuk mengamalkan. Contoh misalnya, ya, contoh mesti tanya karena ilmu, sesuatu ilmu yang sudah kita miliki itu menuntut kita. Apa makna menuntut? Menyuruh kita untuk mengamalkan ilmu. Di saat kita mengamalkannya, maka dia akan betah sama kita. Dan dia akan mengundang teman-temannya, artinya ilmu-ilmu yang lain kepada kita.
Tapi di saat kita tidak open dengan perintahnya, tidak kita amalkan, maka dia akan pergi. Apa yang pergi? Hakikatnya ilmu. Adapun casingnya ilmu masih ada. Tapi hakikat ilmu dia pergi. Kenapa begitu? Kenapa casing ilmu masih ada sama kita? Kita masih tahu ilmu, tapi hakikatnya ilmu sudah pergi. Supaya ini menjadi hujjah di hari akhirat. Kita tidak bisa ngelak nanti. Kita akan dituntut. Kenapa engkau tidak mengamalkan ilmu yang sudah engkau tahu? Nah, maka harapannya adalah semua kita, mari kita amalkan apa yang sudah kita tahu, terutama lebih-lebih ini salat berjamaah, lebih-lebih lagi salat subuh. Ada kawan saya tadi malam dia bilang, tanpa sengaja dia ngomong bukan, saya yakin dia bukan niat mau pamer ya, karena lagi kami cerita pas momennya mau sholat isya ya. Nah, dia telat datang karena nunggu sholat isya dulu. Jadi tanpa sengaja dia ceritakan pengalaman bulan Ramadan. Dia bilang begini, saya Abi kalau sholat isya sama subuh itu paling saya jaga jamaah. Rasa-rasanya kalau nggak berjamaah itu saya macam rugi besar. Akhirnya dia ceritakan ada pengalaman dia rasakan bulan Ramadan. Dia telat bangun subuh. Bangunnya sudah selesai sholat jamaah. Dia duduk nangis, besar nangisnya di atas kasur. Istrinya terkejut, kenapa abang nangis ini? Nggak ada angin, nggak ada hujan dan nangis. Apakah dia mimpi buruk kan? Ternyata dia nangis karena luput tidak sempat jamaah sholat subuh. Kira-kira kalau kita telat bangun, ada nggak pernah kita nangis? Pernah kita nangis karena telat? Ya. Di situ kita bisa mengukur tingkat keimanan kita, tingkat kecintaan kita terhadap perintah-perintah Allah kepada kita. Kalau kita betul-betul cinta terhadap perintah Allah, kita akan merasa sedih karena perintah itu telah meninggalkan kita. Sama seperti orang cinta dengan kekasihnya, maka dikala dia ditinggalkan oleh kekasihnya, dia akan sedih dan menangis. Nah, kalau belum kita merasakan seperti itu, menandakan kita belum sepenuhnya mencintai perintah Allah. Seperti yang kita sebutkan beberapa Rabu yang lalu, ada ungkapan orang-orang dulu yang mereka bersumpah, saya berdusta dengan Allah, aku mengatakan cinta kepada Allah, aku mengatakan sayang kepada Allah, tapi cintaku dikalahkan oleh ayam yang berkokok. Ayam lebih dulu dia bangun berkokok sebelum muazzin mengumandangkan suaranya. Saya yang mengaku cinta kepada Allah, tapi saya bisa dikalahkan oleh ayam. Ayam nggak pernah bilang dia cinta, tapi dia selalu terdepan di saat panggilan azan berkumandang. Nah, kita yang mengaku hamba Allah, dikasih nikmat oleh Allah, dikasih keluarga oleh Allah, ya, dikasih harta, dikasih anak, dikasih istri, dikasih suami, dikasih usaha. Siapa yang ngasih itu semua? Allah. Nah, lalu sekarang terima kasih kita kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan, seberapa serius kita memenuhi panggilan Allah yang telah banyak memberikan nikmat dalam hidup kita. Ayam nggak banyak dia nikmatnya, ya kan? Nggak banyak nikmat ayam, tapi dia selalu terdepan. Nah, dan lihatlah, di waktu subuh selalu dia yang duluan. Maka saya bilang kemarin itu kan, nah, selama ini kita kalahkan ayam, kita makan ayam kan, semua ayam kita makan, habis semua jenis ayam kita
makan. Kita kalahkan dia. Ayam potong, ayam kampung, ayam apa lagi? Semua ayam kita kalahkan. Tapi sayang, kita sanggup mengalahkan ayam mati. Ayam yang sudah mati. Tapi dengan ayam yang masih hidup, kita yang kalah. Ya kan? Nah, coba kalau berani sekarang, jangan kalahkan ayam yang mati. Coba kalahkan ayam yang hidup. Itu baru orang yang imannya hebat, ya. Kalau sanggup mengalahkan ayam di waktu subuh. Kemudian ada dihikayatkan ini wahukia anna rajulan a'ma. Ada dihikayatkan di sini seorang laki-laki yang memiliki mata yang buta. Laki-laki matanya buta. Tapi dia selalu terikat hati dengan salat jamaah. Sekarang pun ada kan, kita lihat kan sekali kan, orang buta kok nggak pernah absen dia ke masjid. Ada orang pincang selalu ke masjid. Ada kan kita lihat sekali begitu kan? Ini dulu juga sudah ada begitu. Ada seorang laki-laki dia buta, tapi hatinya selalu terikat dengan salat jamaah. Fayatiha min ghairi qa'idin yaquduhu tuqawwiduhu. Dan dia datang ke masjid tanpa ada guide. Tidak ada orang yang membawanya. Nah, ini kalah lagi kita kan? Tadi kalah sama ayam. Ini kalah sama orang buta. Beda kencok mata-mata beh dia. Kan? Ada orang yang matanya buta, tidak bisa melihat, tapi dia selalu ke masjid tanpa ada yang menggendong, tanpa ada yang membawanya, mengarahkannya ke masjid. Pada suatu hari jatuh dia. Jatuh, kepalanya luka. Ya. Fahumila ila darih, digendong, dipapah, bawa pulang ke rumah. Karena udah jatuh di jalan, diambillah sama orang lain yang melihatnya, dibawa pulang ke rumah. Faqalat lahu zaujatuh, sampai ke rumah diomeli nama istrinya. Ini istri luar biasa ini. Udah suaminya buta, nggak bisa lihat, jatuh malah disalahkan suaminya. Ya. Apa kata istri? Ya hada inna salatal jamaah ghairu wajibah alaika wa anta ala tilkal halah. Wahai suamiku, salat jamaah itu kan nggak wajib. Jamaah itu kan sunat. Sementara Anda kan nggak bisa ngelihat. Janganlah dipaksa-paksa ke masjid. Kira-kira kalau istri kita ada nggak yang model begini? Model begini atau lebih parah lagi? Diomelin sama istrinya. Aduh bang, kau udah aku bilang jangan ke masjid. Udah nggak nampak ke masjid lagi, rasain. Itulah lebih kurangnya. Rasain loh. Kan jamaah kan nggak wajib ya jamaah. Yang penting kan sholat. Jamaah kan nggak wajib. Rasain loh. Ini suami tetap tidak putus semangat ya. Karena hatinya telah Allah tanamkan rasa cinta untuk berjamaah. Akhirnya malam itu dia tertidur. Laki-laki yang buta tadi tertidur. Dalam tertidurnya itu fanamatil kalailah, dia tidur malam itu, fara'an Nabi SAW fi manamih, maka dalam tidurnya itu dia mimpi jumpa dengan Nabi Allah. Dia mimpi jumpa Nabi.
Dalam mimpi dialoglah dia dengan Nabi. Dia mengungkapkanlah kecintaannya terhadap salat jamaah. Akhirnya diusaplah wajahnya oleh Nabi. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimah ala ainaihi. Diusaplah wajahnya oleh Nabi dalam mimpi. Begitu terbangun, fa'ada basiran, dia kembali bisa melihat dengan berkat Nabi. Jadi bisa mimpi Nabi dan bahkan bisa mengembalikan pandangannya berkat apa? Berkat mencintai salat jamaah. Kalau kita hari ini bisa menumbuhkan dalam hati cinta kepada salat jamaah, kita juga akan mendapatkan keberkahan dari Nabi. Apa berkahnya? Ya, kita tidak tahu. Keberkahan itu banyak, bukan hanya kembali pandangan macam tadi. Ada keberkahan terhadap anak, ya, anak-anak kita berkah. Ada keberkahan terhadap keluarga, ada keberkahan terhadap rezeki, harta dan sebagainya. Yang jelas, orang yang menjalankan perintah Nabi tidak pernah Nabi sia-siakan. Nabi bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh umatnya. Maka apa yang kita lakukan hari ini terhadap perintah-perintah Nabi, Nabi bisa melihat. Maka oleh sebab itu, amalkan apa yang sudah kita tahu, terutama salat jamaah. Udah? Setelah salat jamaah, udah tadi bangun sebelum ayam berkokok. Kemudian salat sunat qabliyah subuh. Kemudian salat subuh berjamaah. Apa lagi selanjutnya? Selanjutnya summa istaghil bil wirdi la tatakallaman mustaqbilan wa muraqiban wa muhallila. Duduklah kita, sibukkan diri kita dengan wirid, jangan berbicara dengan hal-hal yang lain. Nah, setelah kita sholat subuh, jangan kita langsung beranjak, ya, kecuali yang memang sibuk kan. Apa kesibukan kita di subuh? Sibuk tidur, ya. Di antara yang saya dapati dalam kitab ini, ngaji sama ustaz-ustaz, ya, pagi kami ngajar juga dalam kitab Ayyuhal Walad. Di antara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah mensedikitkan tidur. Sedikitkan tidur, sedikitkan makan, sedikitkan berbicara. Nah, kecuali yang penting. Yang tidak penting dikurangi. Nah, kecuali ibu-ibu memang dalam penelitian lebih kuota berbicaranya lebih banyak kalau ibu-ibu, sehingga ada peruritan. Itu yang ribut siapa biasa? Ibu-ibu, ya kan? Keundangan yang ribut siapa? Ibu-ibu, karena memang ibu-ibu banyak kuota, maka kita harus sabar di rumah menghadapi ibu yang banyak cakap. Ya memang begitulah kodrat wanita, banyak cakap. Nah, udah banyak cakap wanita, maka maklum aja. Tapi janganlah cakap sambil ngaji. Udah, apa tadi? Kok lari ke situ? Sedikitkan tidur. Berapa jam tidur maksimal? 8 maksimal, ya. 24 jam bagi 3.
8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk ibadat. Nah, untuk tidur paling banyak 8. Bisa kurang dari itu boleh, lebih jangan. Karena kalau lebih itu sudah efeknya negatif. Kalau tidurnya lebih 8 jam, kita akan mendapatkan dampak yang negatif. Di antaranya, hati kita ini susah menerima ilmu hikmah, ya. Susah hati kita ini bersih, susah kalau banyak tidur. Nah, maksimal 8 jam, kurang boleh, lebih jangan. Yang kedua, kurangi sedikitkan makan. Berapa sedikit makan? Lambung ini bagi 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 kosongkan untuk udara. Harus ada kosong. Maksimal makannya 1/3. Hari ini kita makannya berapa? Habis makan nggak bisa lagi minum. Jangankan untuk udara, untuk minum aja udah hampir nggak bisa. Itu udah salah. Harusnya sedikitkan makan. Karena ya banyak makan ini pun bisa mengakibatkan kepada malas kita beribadah, berat untuk ibadah. Apalagi untuk jamaah berat. Nah, sedikitkan makan, sedikitkan tidur, dan sedikitkan berbicara. Banyakkan sholat, banyakkan sedekah, banyakkan ibadah. Itu yang perlu kita perbanyak. Nah, lebih-lebih besok hari apa itu? Maka besok orang-orang soleh itu meminta kepada Allah agar dijauhkan daripada bala. Termasuk dari besok orang soleh itu memperbanyak sedekah. Karena as-sadaqatu tadfa'un bala. Sedekah bisa menolak bala. Maka besok kalau bisa sedekah. Nah, untuk siapa? Terserah, siapa aja boleh. Nah, ya. Nah. Oh, kalau untuk siapa aja boleh. Besok panggil istri, dek, ini sedekah untuk kamu ya. atau panggil anak, nak, ini sedekah ya. Kenapa nggak kasih ke orang? Nah, kalau ke orang kan keluar. Ini biar nggak keluar. Ya boleh sedekah untuk istri, boleh sedekah untuk anak kan. Tapi kalau ada lebih, kasih juga kepada orang lain. Udah. Setelah sholat subuh, kita jangan kemana-mana, jangan berbicara, tapi kita sibukkan diri dengan zikir, dengan wirid, duduk dalam keadaan menghadap kiblat, tetap dalam keadaan khusyuk. Itu yang harus kita lakukan. Kalaupun ngantuk kali mata kita, usahakan jangan tidur dulu. Kalau mau tidur, tunggu matahari keluar dulu. Tunggu matahari keluar, mungkin sekitar jam-jam 7, nah, tidurlah. Nah, tapi kalau sebelum matahari keluar, kalau sanggup jangan kita tidur dulu. Nah. Nah, jadi zikir apa saja boleh. Fastaghil bil wirdi minal adhkar wat tasbih wal ad'iya, baca tasbih, baca zikir, baca doa-doa dan ayat-ayat apa saja boleh. Selawat, mau baca ayat surat Yasin ya. Apa saja ayat boleh. Ada hadis sahih yang menyebutkan man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla raka'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Nabi SAW bersabda, siapa yang salat fajar berjamaah, salat subuh maksudnya, siapa yang salat subuh berjamaah kata Nabi, summa, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian waktu terbit matahari
Setelah itu dia salat 2 rakaat. Salat isyraq atau salat duha. Ya. Orang yang begitu kelakuannya, kanat lahu, kata Nabi, bagi dia ka ajri hajjatin, seperti dia telah melakukan ibadah haji dan ibadah umrah tammatin, sempurna 3 kali Nabi ulang. 3 kali Nabi ulang. Orang yang model begini dia mendapatkan pahala haji dan pahala umrah yang sempurna. Sempurna kata Nabi. 3 kali Nabi mengulang-ulang sempurna pahalanya. Jadi bagi kita yang belum ada rezeki naik haji, kalau kita betul mau pahala haji, ini caranya. Ya, yang betul mau pengen dapat pahala haji, bukan pengen tengok Ka'bah, ya. Bukan pengen tengok negara Arab. Tapi orang yang betul-betul pengen dapat pahala haji dan pahala umrah, Nabi telah memberikan cara. Apa caranya? Salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu lanjutkan dengan wirid, zikir, apa saja boleh. Kemudian terbit matahari, salat isyraq 2 rakaat. Udah, dia telah dapat pahala seperti melaksanakan haji dan umrah. Nah, kalau haji dan umrah yang sesungguhnya kan capek kan? Capek fisik, capek badan, capek pikiran, tambah uang juga habis. Ini uang tidak habis, badan tidak lelah, tapi pahalanya sama kita dapatkan. Nah. Sampai jam berapa? Kalau keluar matahari jam berapa? Jam 7. Jam 7 kurang 15 kayaknya udah keluar itu. Jam setengah 7 lewat sedikit udah keluar matahari. Keluar matahari, tunggu sebentar, entah 10 menit. Artinya sekitar jam 7 kurang 15 itu sudah boleh. Sudah boleh kita laksanakan salat isyraq. Nah, itu kita udah dapat pahala haji dan pahala umrah. Jadi kalau mau kita buat apa kira-kira setelah salat subuh, disebutkan di sini hendaknya minimal ada 4 yang kita lakukan setelah salat subuh. Pertama, doa. Berdoa. Wa azkar. Zikir. Ya. Doa, zikir. Yang ketiga, baca Quran. Baca Quran. Yang keempat, tafakkur. Duduk, kita membayangkan, merenung. Ya, sudah umurku segini ya Allah. Umurku sudah 40 tahun. Sudah 50 tahun. Sudah banyak nikmat Engkau yang aku ambil. Dan sudah banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Engkau berikan anak ya Allah, berikan istri, berikan suami. Tapi kadang-kadang kita lupa kepada perintah Allah. Semacam itulah kita bertafakkur. Dan tafakkur juga bagian daripada ibadah. Duduk membayangkan dosa, ya, membayangkan azab kubur. Itu yang kita lakukan setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Disebutkan oleh Sayyid Syekh Abdul Rahman As-Segaf, man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Ya. Orang yang enggak punya wirid dia macam kera.
Man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid, dia adalah umpama kera. Apa itu kera? Hah? Sibin. Monyet. Orang yang nggak punya wirid, nggak pernah wirid, dia adalah umpama kera. Kera ada wirid ya? Nggak ada kan? Sama lah kita kalau nggak ada wirid. Ada amalan yang dikasih oleh almarhum Walid Marhaban dulu, bisa diamalkan setelah sholat subuh. Kita baca minimal 100 kali subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu bagus fadilahnya itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali. Bisa kan? Mudah kan? Coba ikuti sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 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 Subhanallah astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 astaghfirullah. Kalau ini kita hidupkan di rumah-rumah kita kan, insyaallah rumah kita akan turun rahmat Allah, akan turun berkah. Misalnya kalaupun misalnya kita yang perempuan, ibu-ibu nggak bisa ke masjid, di rumah bacakan wirid. Ini rumah akan bercahaya, akan bersinar, karena kita yakin bahwa ada hal yang tidak bisa kita lihat, tapi itu ada. Di antaranya adalah rahmat Allah yang turun. Maka rumah itu akan turun rahmat Allah apabila penghuni rumah itu senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Karena kan jelas dalam ayat.
man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kan itu ayat kan? Akhir surat apa itu? Kahfi kan? Man kana yu'minu wa may yarju man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah dengan bahagia dan senang, falyamal, maka kuncinya beramallah amal yang saleh. Nah, maka dalam hidup mari kita memperbanyak amal. Jangan hanya rajin ngaji ke sana kemari tapi mengamalkannya malas. Nah, itu salah. Ya, nah, kalau sudah rajin ngaji udah bagus. Tinggal tambah sedikit lagi, rajin juga beramal. Apalagi yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Ada yang 40 tahun ke atas? Nggak ada? Berani pula bilang nggak ada. Nah, disebutkan dalam banyak kitab, orang apabila sudah 40 tahun ke atas, ya, masih dalam hatinya itu ambisi duniawi semata, tidak berpikir untuk urusan akhirat, maka orang ini sudah berada dalam ancaman yang berbahaya. Apa ancamannya? Sulit untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu ancamannya. Kalau sudah 40 tahun belum sadar, ini sudah ada warning, peringatan berbahaya. Dalam kitab yang lain disebutkan kalau sudah 40 tahun masih urusan dunia semata-mata yang dia pikirkan, itu setan membaptis di mukanya. Nah, disapu wajahnya oleh syaitan, dibaptis, diangkat menjadi pasukan syaitan. Bahaya. Maka yang sudah 40 tahun cepat-cepat, jangan sampai jadi pasukan. Iya betul. Sudah sulit berubah kalau sudah 40 tahun belum berubah. Sulit. Maka oleh sebab itu, mari kita saling mengingatkan untuk beramal, bukan hanya mengingatkan untuk mengaji. Ajak orang mengaji bagus, tapi jangan berhenti di situ, tapi ajak juga orang untuk beramal, karena amal adalah buah daripada pengajian. Ya, hasil daripada pengajian adalah beramal. Kalau kita mengaji tapi tidak beramal, maka kita umpama pokok yang tidak ada buah. Lagi bak hanaboh, bak. Bak hanaboh ngemboh hanabak. Naboh hanabak. Baik, agak baik ya, baik. Ya kan? Nah, maka sudah kita ikut ngaji, apalagi malam ini saya tengok rame, ya alhamdulillah. Tapi jangan berhenti dengan mengaji saja, tapi terus lanjutkan dengan beramal. Seperti yang malam ini sudah kita sampaikan, mulai subuh nanti praktekkan, ya, usahakan. Ada disebutkan oleh para ulama supaya kita bisa terbangun di waktu subuh itu ada amalan yang diperintahkan, yaitu membaca akhir surat Kahfi. Nah, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, sampai habis. Dari innal ladzi, lihat nanti akhir surat Al-Kahfi. Nah, dari innal ladzina amanu wa amilus solihat sampai habis, enggak panjang, cuma berapa ayat saja. Baca ayat itu dan berdoa setelah itu, ya Allah, bangunkan aku sebelum subuh misalnya. Bangunkan aku jam 4:30. Insya Allah dengan izin Allah
Kalau kita ikhlas bermohon sama Allah, pasti kita terbangun. Itu bisa dipraktekkan. Bahkan kalau kita buat alarm, saya jam alarm, itu kira-kira 5 menit sebelum alarm bunyi, kita udah bangun. Nah, bacakan ayat itu. Untuk menolong terbangunnya ya, caranya jangan kita mengkonsumsi yang haram. Kalau kita makan atau minum yang haram, itu berat kita bangun. Nah, yang kedua, jangan terlalu lelah di waktu siang. Kalau di siang hari kita lelah, itu berat juga bangun. Jadi jaga makanan dan minuman, konsumsi yang halal. Lalu siangnya jangan terlalu lelah. Ya, malamnya tidurnya pakai ayat yang tadi. Insya Allah dengan pertolongan Allah kita bisa bangun. Tak bisa juga, jangan putus asa, besok lakukan lagi. Nggak bisa, besok usahakan lagi. Terus kita berusaha. Allah melihat usaha kita. Tidak mungkin Allah membiarkan kita begitu-begitu terus. Pasti kita akan ditolong oleh Allah dengan kita punya kemauan, ya, dengan punya niat yang tulus, yang kuat karena Allah.